Baik, kombinasi linear yang tadi sudah kita tuliskan, tapi tadi persamaannya 0. Nah, di sini yang dimaksud dengan kombinasi linear, kita menemukan sebuah vektor baru, di mana dikatakan di sini vektor V itu adalah kombinasi linear dari vektor-vektor di dalam ruang vektor tadi. Ya, sebut saja U1 sama dengan UN. Ini kalau kita tulis, ya, V itu sama dengan K1 kali U1 ditambah K2 kali U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan KN kalikan N. Ya, ini kombinasi linear. Contoh, nah ini A-nya 212, B-nya 103, C-nya 315. Apakah A kombinasi linear dari B dan C? Kita bisa coba. A, apakah kombinasi linear dari B dan C? Nah, kita berikan K1-nya kali U1. K1 kali B ditambah K2 kali C. Gitu ya. Nah, kita lihat A-nya itu 212. Sedangkan B-nya 103. Dan C-nya itu adalah 315. Nah, kalau kita lihat, ini kalau kita operasikan B dan C, ya, B dan C. Agar hasilnya 2, ini hasilnya 2, yang satunya 1, yang satunya 3, agar hasilnya 2, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang depan itu kita kalikan negatif. Kan gini. Ini kan plus ya sudah. Nah, pasti. Karena kalau tidak ada itu ya berarti hasilnya akan 418. Agar hasilnya 212, maka yang depan itu kita kurangkan dengan atau kita kalikan dengan negatif 1. Nah, kita lihat. Maka kombinasi linearnya bagaimana? Ya, kombinasi linear bahwa A itu sama dengan min apa? Min B ya. Min B ditambah dengan C. Nah, ini yang kita sebut dengan kombinasi linear. A sama dengan kombinasi linear dari min B ditambah dengan C. Sekarang ada istilah yang disebut dengan sistem pembentuk. Sebuah vektor, himpunan vektor V, U1, U2, disebut dengan sistem pembentuk dari ruang vektor V. Ya, jadi kalau kita mempunyai himpunan vektor U1 sampai dengan UN, maka ini U1 sampai dengan UM ini disebut dengan sistem pembentuk dari ruang vektor V. Nah, sering kita tulis seperti ini. V sama dengan L dari U1 sampai dengan UM. Jika setiap vektor itu merupakan elemen dari V, dapat dituliskan kombinasi linear dari itu. Ya. Kemudian itu vektor pembentuk. Nah, sekarang ada istilah yang disebut dengan dimensi dan basis. Suatu ruang vektor berdimensi n dikatakan berdimensi n jika terdapat himpunan vektor yang merupakan elemen dari V yang bebas linear. Terdapat himpunan ya, n vektor ya sebanyak n yang bebas linear. Gitu ya. Nah, banyaknya maksimum vektor yang bebas linear itu adalah sebanyak n, maka dikatakan berdimensi n. Kalau yang bebas linear itu 3, gitu ya, maka
ruang vektor itu disebut dengan ruang vektor 3. Kalau yang bebas linearnya ada 10, ya ruang vektor 10. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan jika ada n vektor, ya, U1 sampai dengan UN, bebas linear, maka pasti sistem dia merupakan sistem pembentuk. Jadi sistem pembentuk pasti juga merupakan bebas linear dan dia juga merupakan menghitung dimensi. Basis. Nah, setiap sistem pembentuk dan bebas linear adalah basis di dalam ruang vektor. Jadi kalau kita ditanya basis dari ruang vektor itu apa? Ya sama dengan sistem pembentuk yang bebas linear. Jadi kalau UV, U1, U2, U3 dan seterusnya, U1 dan U2-nya, ya, U1 dan U2-nya itu adalah bebas linear, maka karena hanya dua, maka ya ruang vektor ini disebut dengan ruang vektor ya dengan dimensinya 2 gitu. Ini dimensi dan basis. Kita lihat sekarang, cek-cek ya gitu ya. Kita punya himpunan yang anggotanya adalah vektor A, vektor B, vektor C. Nah, dia merupakan sistem pembentuk dari L. LS. Apakah ABC bebas linear? Nah, kita lihat di sini, misalkan A-nya 111, B-nya 211, maka C-nya adalah 322. Maka di sini kita tulis kombinasi linearnya adalah C sama dengan nilai vektor A dikalikan 1, vektor B-nya dikalikan 1. Ya. Contohnya di situ kalau 322 ya 111, 211. Nah, yang seperti ini dikatakan bahwa A, B, dan C itu bergantung linier. Nah, apakah A dan B bebas linier? Karena A dan B itu tidak berkelipatan, ya kan? Ini tidak berkelipatan kan? A dan B, maka A dan B itu bebas linier. Oke. A dan B ya. C tidak. A dan C dia bergantung linier. 322 kan sama dengan nggak sama ya. Kayaknya nggak sama ya. Berarti dia bebas linier juga. Jadi A dan B-nya dikatakan dia memenuhi untuk menjadi sebuah himpunan yang bebas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau A dan B tidak berkelipatan, sehingga A dan B bebas linear. AB itu disebut sebagai sistem pembentuk yang bebas linear. Nah, AB itu merupakan basis, basis dari L. Dimensinya berapa? 2 ya, karena di sini anggotanya hanya 2, A dan B. C-nya masih belum jelas apakah dia bisa dikategorikan sebagai penerima ya. Apakah dia bisa dikategorikan. Kemudian ada catatan di sini bahwa L0 adalah ruang vektor yang dibentuk oleh vektor 0. Jadi ada ruang yang dibentuk, dia isinya adalah himpunan kosong. Kemudian vektor 0-nya dikatakan bergantung linier, sehingga vektor yang bebas linier menjadi tidak ada. Ya. Sehingga dimensinya adalah 0. Ya. Dimensi dari ruang N
Rn itu adalah N. Nah, ini materi kita hari ini. Silakan setelah ini adik-adik mengerjakan tugas atau soal yang diberikan dan dikumpulkan pada hari ini juga sebagai pengganti perkuliahan. Oh, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita masih nanti membahas untuk pertemuan berikutnya masih mengenai vektor dan ruang vektor. Selamat siang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.